Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Muttaqin yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita bahas 3. Yang pertama tentang masalah zakat fitrah, yang kedua tentang masalah zakat harta, yang ketiga tentang bolehkah zakat ini diberikan kepada keluarga atau kerabat. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita memasuki itu ada sebuah hadis. Yang pertama dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua juga dari Imam Ibnu Hibban. Duanya bermakna sama, kemudian dilanjutkan dengan doanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Imam Ahmad, innalillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin wa likulli abdin minhum da'watan mustajabah. Innalillahi ataqa'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari, fi kulli yaumin wa lailatin, ataqa'a artinya membebaskan dari beberapa hambanya. Semuanya ulama sepakat pagi dan siang malam hari bulan Ramadan. Ada Allah pilih hamba-hambanya yang mendapatkan predikat itkun minan nar. Walikulli abdim minhum da'watan mustajabah. Dan setiap hamba orang yang berpuasa punya doa yang mustajab. Yang kedua dari Ibnu Hibban, maknanya sama, hanya redaksinya yang agak berbeda. Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a. Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari, tadi menggunakan yaumin walailatin, kalau ini tidak, fi kulli yaumin setiap hari, minan nar utaqa'a minan nar, yang Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Fi syahri Ramadan. Kalau hadis ini jelas, kalau tadi tidak menggunakan bulan Ramadan, kalau hadis ini jelas menggunakan fi syahri Ramadan. Jadi setiap hari di bulan Ramadan, pagi dan siang hari, Allah milih orang-orang yang terbebas daripada siksa api
api neraka. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'una fayastajibu. Sesungguhnya seorang muslim yang berpuasa apabila dia berdoa yustajaba lahu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajarkan dari hadis ini, kemudian Aisyah radhiyallahu anhu mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri kami dan anak bapak-bapak kami wa ummahatina dan ibu-ibu kami minan nar daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, diri kita, orang tua kita, ibu dan bapak kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan itqun minan nar, dibebaskan daripada siksa api neraka. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bab yang pertama tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah tidak ada di dalam Al-Qur'an, adanya kita temukan dalam Al-Hadis. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tughmatan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ini hadis yang pertama. Jamaah rahimakumullah, zakat fitrah artinya sedekah wajib. Ya, sedekah yang hukumnya wajib namanya zakat. Al-Quran gunakan kalimat sodakoh. Hud min amwalihim sodakotan. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 60, innama sodakotu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha. Jadi sodakoh yang wajib itu zakat. Zakat fitrah artinya sedekah wajib yang dikeluarkan karena adanya orang puasa dan karena adanya bulan Ramadan. Ya. Zakat fitrah itu penyebabnya karena adanya orang yang berpuasa, karena adanya masuk bulan Ramadan. Maka ulama sepakat masuk bulan Ramadan, maka zakat fitrah itu boleh yu'ajjal, boleh didahulukan. Yang penting sudah masuk bulan Ramadan. Jadi mulai dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sudah boleh dikeluarkan zakat fitrah. Karena penyebabnya zakat fitrah itu dua. Karena masuk bulan Ramadan, karena yang kedua adanya orang yang berpuasa. Maka kalau tidak ada bulan Ramadan dan kalau tidak ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tidak akan ada namanya zakat fitrah. Maka hikmah zakat fitrah adalah untuk apa zakat fitrah?
tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Untuk apa? Tuhmatan lis-shaimi, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa, ya, daripada ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau ada omongan kita yang kurang benar, ucapan kita yang kurang baik, disucikan dengan adanya zakat fitrah. Wa tuhmatan lil masakin. Hikmahnya yang selanjutnya adalah untuk memberi makan kepada orang fakir miskin, supaya mereka tidak ada lagi yang keliling-keliling mencari makan. Ini yang hikmahnya. Kemudian untuk mengembirakan juga orang-orang fakir miskin. Jamaah rahimakumullah. Apa hukumnya? Hukum mengeluarkan zakat fitrah ini adalah wajib. Karena Nabi kita Muhammad SAW mewajibkan kepada setiap muslim, baik itu abdun atau hurun, hamba sahaya atau orang-orang yang merdeka. Jadi kalau hamba sahaja aja itu wajib, apalagi kita, ya, anak kecil dan orang dewasa. Jadi semuanya, siapapun yang hidup, orang yang masih hidup sampai akhir bulan Ramadan, malam takbiran insya Allah, alhamdulillah. Jadi insya Allah nih puasa kita hari ini terakhir. Kita udah insya Allah sepakat nanti malam sudah takbiran. Jadi siapa yang hidup sampai begitu dikumandangkan azan sholat maghrib, maka orang yang masih hidup wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau ada bayi yang lahir sebelum dikumandangkan azan maghrib, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau ada bayi yang lahir, ya, selesai dikumandangkan azan maghrib, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Maka syarat sahnya zakat fitrah yang pertama adalah muslim, yang kedua mampu. Mampu di sini pada malam takbiran ada beras lebih daripada 3,5 liter. Di rumah ada beras enggak? Bu, ada beras di rumah apa enggak, Bu? Ada berapa liter? Banyak, alhamdulillah. Berarti hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau malam takbiran kita punya beras 3,5 liter, enggak punya apa-apa ada. Selain beras, nggak punya apa, nggak punya, cuma ada beras, jadi kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Uang nggak punya sama sekali, ada beras, keluarkan. Yang kedua jenisnya adalah ittifaqul ulama. Sebagian besar ulama bersepakat bahwa so'an minat tamrin wa so'an minasyair. Nabi mengeluarkan zakat fitrah itu 1 so' daripada kurma dan 1 so' daripada gandum. Jadi ulama sepakat disesuaikan dengan makanan pokok wilayah atau daerah. Bu, di sini makanannya apa, Bu? Apa, Bu? Makan datu beras. Ibu-ibu nasi dia. Ya, makan beras. 1 so itu sama juga dengan 4 mud. 1 so itu sama juga dengan 4 mud. Ya. Kalau kita Imam Nawawi, maka 1 mud itu 6 gram. 6 gram, ya, 6 gram. Kalau dulu pakai kaleng susu, ya. Kaleng susu yang gede apa yang besar, apa yang sedang, apa yang kecil? Yang kecil segini, ya.
Ya. 6 on. Tadi saya bilang 6 gram lagi. 6 on ya. 6 on 6 kali 4 berarti berapa? 2,4 kilo. Sebagian ulama berpendapat 1 so itu sama dengan 4 mud 2,157 kilo. Ada yang mengatakan 1 so sama dengan 4 mud 2,250 kilo. Ada yang mengatakan 1 so sama dengan 4 mud 2,750 kilo. Ada yang mengatakan 1 so itu 4 mud sama dengan 3 kilo. Maka diambil tengah oleh ulama kita 1 so itu 2,5 kilo. Diambil. Tadi ada yang 2,157, 2,250, 2,240, maka diambil tengahnya saja. Ada yang sampai 3, bahkan sampai 3 lebih. Ulama kita ngambil tengahnya berapa? 2,5 kilo ya. Diambil tengahnya saja 2,5 kilo ya. Kemudian paman addaha qabla sholati fahiya zakatul maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang berangkat menunaikan sholat sunat Idul Fitri, fahiya zakatul maqbulah, itulah zakat fitrah yang diterima. Jadi batas akhirnya sebelum kita berangkat sholat sunat Idul Fitri jam 6 subuh, jam 6 pagi lah ya. Biasanya kan kita mulai jam 6, betul Pak? Jam 6 ya. Ya. Ya Pak. Baik. Paman addaha qabla sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah selesai orang sholat sunat Idul Fitri, bukan lagi namanya zakat, tapi sodakoh biasa. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan penerimanya? Kan gitu. Karena yang pertama ada yang langsung ke mustahik, ada yang melalui yayasan, ada yang melalui masjid. Betul Pak? Nah, kalau ada orang yang langsung kepada mustahiknya, ya, biasanya dia memberikannya menjelang tanggal 27, 28, 25 sudah mulai diberikan. Jelas ya Pak? Jelas apa tidak? Ya. Kalau dia memberikan kepada masjid, biasanya dikoordinir. Betul. Karena kita katakan bahwa untuk memberi makan kepada para fakir miskin dan untuk menggembirakan para fakir miskin, dan ulama tadi sudah memperbolehkan bahwa zakat fitrah itu mulai dari awal Ramadan sudah bisa diberikan, maka seyogianya sebelum akhir daripada Ramadan tanggal 24, 25, 26 sudah diberikan. Untuk apa? Tukumatan lil masakin, supaya dia ada makanan dan gembira, ada yang bisa dinikmati. Kalau malam takbiran kita berikan biasanya kurang. Kita enggak usah mencari. Memang abdolnya ya abdol. Tapi jangan mencari abdol, cari maslahat. Kalau kita memberikannya kepada malam takbiran, kapan dia bisa menikmatinya? Mereka kan juga bisa menikmatinya, supaya ada mereka bisa nikmatinya. Malam takbiran gak mungkin lagi mereka bikin ketupat. Ya. Jadi kalau kita berikan dari awalnya, dari tanggal 25, 26, 27, mereka sudah bisa menikmatinya. Maka saya berpendapat sebaiknya diberikannya mungkin bertahap. Tahap pertama tanggal 25. Kalau masih ada yang memberikan lagi, bisa tahap yang
selanjutnya. Jadi ini dihabiskan dulu. Yang udah masuk dari tanggal 25 diberikan dulu semuanya. Ya. Memang afdolnya adalah bagaimana dengan memberikan uang bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambali, kemudian juga Imam Syafi'i berpendapat wajib dengan makanan pokok. 3 mazhab. Sebagian besar ulama berpendapat zakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok. So'an minat tamri wa so'an minas syair. Tetapi ulama mazhab Imam Hanafi memperbolehkan dengan memberikan berupa uang. Hanya Imam Hanafi yang memperbolehkan, ya. Akhirnya Imam Hanafi ujung-ujungnya menjelang menjelang saat-saat ini justru lebih maslahat dan lebih dengan uang. Dengan uang. Ya. Dengan uang lebih bermanfaat. Ya, kalau setiap masjid dia dapatkan beras 10 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Wah, nggak muat rumahnya, beras semuanya. Uangnya nggak ada. Ayamnya buat beli sayur tidak ada. Ya. Jadi kalau kembali kepada rujukannya Imam Hanafi, boleh ya mengkiaskan makanan pokok itu dengan uang. Jadi boleh dengan uang. Sampai di sini kita yang ingin bertanya silahkan. Mohon dibatasi waktunya, nggak cukup. Baik. Waalaikumsalam. Termasuk orang wajib melahirkan apabila ada stok beras minimal 3,5 liter. Nah, begini persoalannya ini. Kalau orang tidak punya beras, kemudian diberi zakat 10 kilo, apakah yang bersangkutan wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dari yang diterima zakat itu? Baik. Terima kasih. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Ini orang udah fakir, udah miskin, fakir. Kan gitu ya Pak ya. Sampai-sampai dia tidak punya apa-apa. Kemudian dia mendapatkan zakat fitrah berupa beras 10 kilo. Wajib tetap hukumnya dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi udah tetap wajib dia. Karena tadi saya sampaikan kalau malam takbiran masih punya beras lebih daripada, jangankan 10 kilo, 2,5 kilo yang ada cuman beras doang, nggak punya apa-apa, kan zakat fitrah tetap wajib, tetap dia wajib untuk mendapatkan zakat fitrah. Jangankan 10 kilo Pak, 2,5 kilo aja. Bisa dapat beras dari masjid Raudhatul Muttaqin ya 2,5 kilo, maka 2,5 kilo dia keluarkan lagi untuk zakat fitrah pribadinya. Atau sebaliknya ya? Baik, gimana Pak? Sebaliknya misalnya dia bisa mengeluarkan bayar zakat, kemudian dia menerima, boleh ya? Iya, betul. 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 Dia terima kemudian dia mengeluarkan zakatnya. Nah, ya. Dia bayar zakat kemudian karena dia termasuk orang fuqara wal masakin, tetap dia bisa menerima. Betul Pak. Ya. Misalnya ini orang ada fakir miskin, ya. Dia punya beras nih. Kemudian tanggal 25 Ramadan dia keluarkan, kan gitu. Kemudian tanggal 26, 27 dia dapat zakat fitrah karena memang dia punya hak termasuk orang yang mustahik, tetap dia boleh untuk menerima zakat. Walaupun dia mustahil, dia tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah.
betul. Jadi orang yang hidup, ya, orang yang masih hidup sampai malam takbiran, azan maghrib nanti malam ini kan azan maghrib langsung takbiran, dia masih hidup, maka siapapun juga dia, baik itu hamba sahaya, apapun juga dia, tetap dia kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah walaupun di rumahnya hanya ada 2,5 liter, 2,5 kilo, tetap wajib dia. Karena ini hukumnya adalah satu orang Islam, semuanya yang mengaku dirinya seorang Islam, ya, seorang Islam mengaku. Baik Pak, mohon ya silakan. Waalaikumsalam. Jadi ini kan fitrah ini, zakat fitrah itu kan wajib. Tapi seandainya seseorang itu lupa itu karena keadaan gitu. Baik. Maksudnya dia mau menumpangkan ke kampungnya misalnya. Tapi dalam perjalanan kalau udah sampai jam 12 udah sampai ke rumahnya. Baik. Ini bisa nggak diganti? Baik. Saya ketemu dengan hadis ini doib. Hadis ini doib. Utsman bin Affan ini lupa. Sayyidina Utsman bin Affan ini lupa mengeluarkan zakat fitrah. Ini hadisnya doib ya. Kemudian Utsman bin Affan selesai sholat sunat Idul Fitri ini memberikan zakat fitrahnya 100 ekor unta. Mohon maaf ini hadisnya agak doib kalau kita kiaskan. Tapi ini bisa diambil satu kesimpulan dari pertanyaan Bapak. Apa kata Nabi? Jangankan 100 ekor unta. Kemudian seluruh unta yang ada di dunia engkau zakatkan untuk zakat fitrah, menebus zakat fitrah tadi yang karena kamu terlambat, tidak akan tergantikan pahalanya orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi percuma. Ini kesempatan buat kita seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah, begitu besar fadilah keutamaan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Atiullaha wa atiur Rasul. Selesai. Allah sudah memerintahkan, Rasulullah sudah memerintahkan, ulama sudah memerintahkan, 3 kita taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulama. Masya Allah, walaupun nilainya kecil, tetapi di hadapan Allah ganjaran pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu di mana Allah redho, kita nggak tahu di mana kita mendapatkan ampunan Allah, kita nggak tahu dari mana kita mendapatkan surga Allah. Mungkin saja dari kita mengeluarkan zakat fitrah yang hanya 40.000 menjadi penyebab kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengumbar amanah. Ingin tahu kriteria sekarang untuk orang asing, fakir dan miskin itu kayak apa? Satu lagi Pak, dalam penerimaan zakat fitrah kami berikan kolom 1 zakat fitrah, 2 zakat mal, 3 infak, 4 sedekah, dan bahkan di situ ada media. Kami membedakan Pak, kalau infak keluarkan dari ini untuk operasional mesin, saya tidak akan ambil dari infak. Apakah boleh fidyah, zakat mal, dan 1 lagi sedekah saya kumpulkan menjadi 1 dengan zakat fitrah, sehingga kami akan bagikan kepada mustahik yang berat menerima seperti kriteria yang kami maksudkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, jamaah rahimakumullah.
Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan setiap fakir pasti miskin. Setiap fakir pasti miskin. Ini Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Dalam surat Al-Kahfi, ammas sapinatu ya'maluna sholihat fil bahri, ya, minal masakin. Ini orang miskin, sesungguhnya sapinah perahu ini adalah kepunyaan para fakir miskin yang bekerja di laut. Jadi setiap fakir pasti miskin. Kalau Imam Maliki berpendapat bahwa setiap miskin pasti fakir. Au miskinan zamat srobah. Au miskinan zamat srobah. Ya. Jelas ya? Ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat orang fakir itu yang tidak punya pekerjaan kemudian miskin. Udah nggak punya kerjaan biasanya. Tapi Imam Syafi'i pendapat orang miskin punya pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan. Gaji 2 juta, kebutuhannya 4 juta sampai 5 juta per bulan. Namanya orang miskin, ya. Kalau Imam Maliki berpendapat setiap miskin pasti fakir, au miskinan zamat srobah, atau orang miskin yang fakir, yang sangat fakir. Ya, ini bisa kita ambil keduanya, atau kita ambil keduanya. Jamaah rahimakumullah, zakat fitrah ini dihabiskan sampai pada waktu malam takbiran. Jadi tidak boleh ditahan untuk zakat fitrah. Ya, Bapak memberikan orangnya udah pulang kampung, sudah dititipkan sama kenalannya atau mohon maaf majikannya, selesai. Besok majikannya beda dari pulang kampung dia berikan. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Jelas ya? Iya. Ya. Ya berarti kalau misalnya dia tidak bisa memberikan kepada pembantunya, berarti kita membuat dia berdosa. Buat siapa berdosa, Pak? Lah iya. Bukan, kan sekarang gini Pak. Andaikan saya membayar zakat di tengah malam sebelum Eid ya. Kemudian saya akan membayar zakat. Kemudian panitia menyerahkannya sesudah sholat Id. Yang saya sholat saja. Ya kan? Sedangkan saya panitia menyerahkan kepada mustahik sesudah sholat Id, pasti seperti itu kan? Baik, ya. Nah, si mustahiknya ini menerima sedekah atau menerima zakat, ya. Namanya zakat. Gitu, boleh nggak kalau sekarang terus terang aja Pak? Kita ini belum menyerahkan ke mustahik. Ya. Saat ini panitia kami ini belum menyerahkan. Andaikan besok pagi sebelum khotib naik mimbar ada yang menyerahkan kepada panitia untuk bayar zakat. Nah, kapan kami mau menyerahkan kepada mustahiknya? Artinya kan si mustahik ini kan dikasihkan sesudah sholat Id. Betul. Nah, sah nggak ini zakat? Baik. Karena orangnya goib. Jadi kan saya katakan orangnya goib. Orangnya kan tidak ada. Paham Pak maksudnya? Kalau orangnya ada, tetap diberikan sebelum sholat sunat Idul Fitri. Mungkin kaitannya gini tadi, karena kan tadi hadisnya jelas bahwa memberikan zakat fitrah adalah memberikan makan kepada fakir miskin dalam rangka untuk Idul Fitri. Nah ini Idul Fitri aja udah lewat Pak. Ya. Tujuan dari memberikan zakat jadi tidak ada. Mendingan diberikan kepada orang lain yang lebih berhak menerima yang pada Idul Fitri juga belum. Baik, terima kasih. Memang ada orang lain yang lebih berhak, ya, daripada dia belum datang, kemudian
ada lagi orang yang berhak untuk menerimanya, maka dia lebih berhak daripada ini yang kita tunda pemberiannya. Kalau masih ada. Ya, jelas ya? Paham ya? Baik, jamaah rahimakumullah. Sekarang bolehkah zakat ini diberikan kepada kerabat? Entah itu zakat fitrah, entah itu zakat mal. Ya, entah itu zakat fitrah ataupun zakat mal ataupun fudyah. Nanti kita lanjutkan, Pak. Saya belum jawab. Kemudian yang pertama, kerabat ini ulama membagi dua. Ada yang wajib dinafkahi, ada yang tidak wajib dinafkahi. Maka yang tidak wajib dinafkahi kerabat kita boleh menerima zakat. Yang wajib kita nafkahi siapa, Pak? Istri, anak, termasuk orang tua. Maka istri, anak, dan orang tua tidak berhak untuk menerima zakat. Kerabat kita, keluarga kita yang tidak wajib kita nafkahi, entah itu adik kita, kakak kita, ponakan kita, pakde kita, bule kita, karena mereka tidak kita nafkahi. Kalau mereka termasuk 8 golongan yang boleh menerima zakat, maka boleh kita memberikan zakatnya. 8 golongan innamas wal ghorimin, ya, orang miskin, kemudian orang fakir, miskin, amir, orang yang berhutang, mu'allaf, kemudian juga sahaya, wa ibni sabil. Sahabat kita ini ada golongannya, karena dia misalnya fakir, adik kita fakir, berhak dia menerima zakat. Kakak kita miskin, berhak dia untuk menerima zakat. Zakat fitrah kah, zakat harta kah, kemudian juga fudyah kah, boleh menerima. Jadi orang yang pokok tidak wajib kita nafkahi. Jadi yang wajib kita nafkahi nggak boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal atau fidyah. Ya. Kalau tadi kan suami yang wajib memberi zakat kepada istri atau anaknya. Tapi kalau istri memberikan zakat kepada suaminya juga. Baik. Ini keluarga miskin, keluarga sangat miskin, ya, keluarga miskin. Ya. Kemudian sang istri mendapatkan warisan, mendapatkan apa? Warisan, ya. Maka dari uang warisan ini kan ada yang namanya zakat. Maka istri boleh memberikan zakat kepada suaminya, karena suaminya tergolong orang yang miskin. Tadi saya katakan, ini ada keluarga fakir miskin. Jelas ya? Jelas, Pak? Padahal yang wajib menafkahi keluarga adalah suami. Jelas? Kemudian sang istri mendapatkan warisan. Dari warisan itu ada yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka zakat istri boleh diberikan kepada suami. Tapi kebalikannya, ini keluarga miskin, ya, keluarga fakir. Kemudian suami mendapatkan warisan, maka suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri. Kenapa? Karena istri menjadi orang yang wajib untuk dinafkahi. Paham jelas semuanya? Jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, saya mau, ini waktunya nggak cukup. Kita masuk kepada zakat harta. Zakat harta. Mohon maaf, ini pembahasannya agak panjang.
agak panjang, nggak cukup 2-3 jam, tapi kita sepintas saja. Jamaah rahimakumullah, syarat zakat fitrah yang pertama adalah Islam, kedua merdeka, ketiga berakal, keempat sampai nisabnya, kelima adalah haul, sudah sampai haul 1 tahun. Ini syarat syahnya. Syarat sahnya orang Islam merdeka, kemudian juga berakal, kemudian juga sampai nisab, kemudian sampai haul, sudah sampai haul 1 tahun. Berapa nisabnya? Semua ulama sepakat, sebagian besar ulama 85 gram emas. 85 gram emas. 1 gramnya berapa, Bu? Bu, 1 gram emas berapa sekarang? Hafal Ibu, alhamdulillah. Tiap hari keliling toko emas. Cuman keliling doang, beli kagak. Kalau 1 gram ambil tengahnya saja 600.000. 600.000 kalau 1 gramnya, ambil tengah, ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700, kan gitu ya, betul apa enggak? Maka 600.000 dikalikan 85 gram, 51 juta. Jadi kalau ibu punya emas 85 gram atau punya tabungan 51 juta milik sendiri, sudah sampai haul 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat malnya. Tinggal kalikan 2,5% kali 51 juta. Tapi jangan diakalin, begitu mau sampai haul ibu jual 5 gram biar nggak sampai nisabnya. Jangan bermain-main di sini. Dengar apa enggak? Begitu sampai haul 1 tahun 51 juta, diambil dulu 5 juta biar berkurang. Jangan main-main dengan ini. Biar nggak ngeluarin harta, diambil dulu tuh. Padahal harusnya sudah mengeluarkan bulan depan. Maka mengeluarkan zakat harta boleh yu'ajjal. Artinya sama kasih zakat fitrah. Sebelum haul, sebelum 1 tahun, 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, keluarkan dulu. Boleh. Daripada sudah lewat 1 tahun lupa. Kalau masih hidup kita. Ya, jelas? Paham semuanya? Baik. Bagaimana dengan rumah pribadi atau kendaraan pribadi? Ya Pak, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini pada punya rumah apa kagak? Bukan rumah lagi, istana. Ya, istana. Ulama sepakat bahwa rumah pribadi dan kendaraan pribadi tidak diwajibkan untuk zakatnya. Tidak ada zakatnya. Kecuali rumah itu disewakan atau mobilnya atau kendaraannya dipakai untuk disewakan. Yang punya motor ojek keluarin tuh. Yang punya Grab mobil keluarkan. Yang punya tidak sampai nisab. Misalnya begini, 1 tahun 1 bulan 1 juta, 1 tahun 12 juta, keluarkan 12 juta kali 2,5%. Kalau punya 40 pintu, rasain sendiri. Iya. Jadi daripada keuntungan, mobil juga yang dipakai Grab, motor juga yang dipakai untuk Grab, keluarkan. Mobil 1 bulan dapat sewa 3,5 juta.
karena lepas kunci. Yang nyewa perusahaan, kan gitu ya? Betul apa enggak? Ya apa enggak? Nah, iya, keluarin 3,5%. Kalau kali 10, 30.500.000. Kalau 12 sudah hampir 40-an. Keluarkan 40-an juta kali 2,5%. Apaan kepake? Ya, nah, jelas ya? Paham? Jadi kalau rumah ibu-ibu yang punya apartemennya disewakan, keluarin itu. Bu, dengar apa enggak? Orang punya apartemen itu sama juga orang gila. Punya rumah kagak punya tanah. Nah, itu dia orang gila. Ya apa enggak? Punya rumah tanah. Iya, itu orang gila itu. Itu kan katanya zakat mal itu kan harus dikurangi dulu dengan kebutuhan sehari-hari, baru sisanya digunakan untuk zakatkan. Baik. Ini baru mau saya bahas ini. Ya. Bagaimana dengan harta dagangan? Belum masuk ke sana. Kalau kendaraan tadi jelas. Bagaimana dengan harta dagangan? Jadi modal yang diputar. Ya, ini dengan harta dagangan di rumah ya, perusahaan, modal yang diputar kemudian ditambah keuntungan, modal awal tambah keuntungan. Jelas? Dikurangi daripada hutang kalau ada, dikurangi lagi dengan kerugian. Hasilnya kalikan 2,5%. Tetapi kalau rumah ataupun kendaraan tidak boleh dihitung modal awalnya enggak? Jelas enggak? Rumah ini atau bikin rumah kontrakan, modal awalnya berapa sekarang? 200 juta dengan tanah. Ya apa enggak? Dapat apa enggak? Dapat, orang cuma 30 meter. 30 meter, meternya sekarang berapa misalnya? 2 juta, 60 juta, bangunan 40 juta, 100 juta, kan gitu ya? Tidak dihitung dari modal awal. Beli mobil 160 juta, nggak dihitung dari modal awal. Kalau dihitung dari modal awal, habis Bapak. Paham nggak maksudnya? Modal awal mobil 160 juta, ya, jelas. Keuntungan 3,5 juta. Kemudian kerusakan ganti oli dan bensin 1 bulan paling 1 juta. Bayangkan besar apa tidak? Besar. Maka rumah dan kendaraan tidak dihitung dari modal awal. Jelas Bapak? Ya, silakan. Bukan itu pertanyaan saya. Oh, apa itu? Justru ojol diawalkan bahwa zakat mal kan hadisnya bahwa keluarkan hartamu setelah kamu penuhi kecukupan kamu, ya kan? Bahwa setelah sisanya, setelah memenuhi kecukupan kita, sisanya baru itu yang boleh kita zakatkan. Baik. Nah itu maksud saya, ojol itu kan ojol nih, bukan saya punya motor 10 kemudian saya ojolkan ya. Saya punya motor sendiri. Saya tidak punya kerjanya, saya jadi ojek ya. Online atau offline kan. Ya. Nah itu buat kebutuhan sehari-hari, mungkin saya dapat 60.000 per minggu ya habis. Oh ya. Ya kalau begitu tidak wajib dia. Karena jangankan untuk ngeluarin zakat, untuk makan sehari-hari saja masih kurang, yang nggak wajib lah Pak. Tidak wajib itu ya. Baik jamaah rahimakumullah. Bagaimana zakat harta itu diberikan dalam bentuk sembako?
atau dalam bentuk alat pasir, semen dan sebagainya. Boleh atau tidak? Hukum asal daripada zakat harta itu maka tidak boleh ditukar dengan yang lainnya. Enggak bisa. Jadi uangnya Bapak berikan baju, berikan kepada dia, uangnya Bapak berikan makan, berikan kepada dia, tidak bisa. Karena hukum asalnya daripada zakat harta itu berupa tukar dengan yang lainnya. Ya, tidak bisa ditukar dengan yang lainnya. Fadhol, silakan. Sebelum sholat Id, dia bagi kita ya hari ini supaya dihabiskan ya, hari ini supaya dihabiskan karena malam takbiran itu sampai jam 1 malam masjid masih mencari itu. Jangankan itu, jangan sampai kita dadakan malam-malam datang ke yayasan. Pak, maksudnya Pak? Nah, ini kan banyak kasus seperti ini di masjid-masjid. Ya Pak, tidak? Oh, iya. Baik, terima kasih. Yang bayar zakat saya perlu jawaban itu, yang nerimanya. Ya. Supaya kami panitia ini kesalahan. Baik, terima kasih. Bayar zakat, saya ngasihnya sedekah. Oh iya. Tanggung jawab panitia. Tanggung jawab panitia. Jadi panitia zakat fitrah dihimbau, diharapkan hari ini zakat fitrahnya supaya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kan penyakitnya begini Pak, malam takbiran masih ada orang yang datang. Betul apa tidak? Ya apa tidak? Betul apa tidak? Ya, ini penyakitnya di sini. Ya. Itu tidak lagi menerima. Ya. Kita berhak menolak orang yang membayar zakat karena waktunya sudah selesai. Ya. Enggak apa-apa karena kita masih banyak urusan yang lainnya. Kita mau persiapan sholat sunat Idul Fitri, persiapan. Ya. Paling tidak kita batasi sampai menjelang azan maghrib. Gitu aja. Ya. Ya. Karena kalau kita paksakan untuk menerima boleh asal panitianya siap. Ya, silakan Pak. Bagaimana dengan kalau kita punya piutang, Ustaz? Kita punya piutang di orang. Baik. Itu kan masih harta kita. Iya. Itu nggak ada orang. Baik. Terima kasih. Nah, hutang di sini hutang yang di jalan Allah, bukan hutang pribadi. Jelas ya? Bapak ngambil kendaraan, tidak mampu membayar, tidak berhak untuk menerima zakat. Karena zakat yang diberikan ini karena pihutang ini bukan urusan agama tapi urusan pribadi. Ada ulama kemudian dia membangun misalnya karena kekurangan, kemudian dia punya piutang karena untuk maslahat umat. Nah, itu baru yang boleh. Tapi kalau hutang pribadi tidak bisa mendapatkan zakatnya. Kalau hutangnya urusan apa tadi? Urusan apa tadi? Pribadi. Ya. Yang dimaksud Pak Indra, saya punya piutang
nggak mau berutang, saya punya kewajiban, si A punya utang sama saya. Iya. Nah, apakah yang piutang saya, tagihan saya tadi dijakatin? Padahal dia belum bayar. Baik. Sudah kita bahas ini. Jadi misalnya begini, Pak Indra, ada si A punya utang dengan Pak Indra, gitu ya. Ya. Maka Pak Indra ini memberikan zakatnya kepada orang tersebut. Tandanya ya, sebentar Pak. Memberikan ini zakat saya. Dari uang zakat ini adalah untuk membayar utang. Itu yang boleh. Yang tidak boleh, utang kamu lunas karena untuk bayar zakat, itu yang nggak boleh. Atau yang kedua, ini yang berhutang, si A tadi membayar hutangnya kepada Pak Indra. Jelas? Jelas? Kemudian Pak Indra setelah diterima, Pak Indra mengeluarkan zakat kepada si A. Belas apa enggak? Boleh yang seperti itu. Pak Indra. Saya bukan Pak Indra, saya mau ambil Pak Indra. Jadi begini Pak, yang dimaksud Pak Indra masalah zakat harta. Kalau saya memberi utang kepada si A, artinya kan saya punya harta Pak. Iya, betul. Harta yang di A itu bisa wajib dizakati enggak? Wah, wajib tetap Pak, tetap zakati karena termasuk piutang, keuntungan kita di sana, harta kita. Ya, walaupun itu belum dibayarkan, tetapi masih ada harta kita. Sama dengan tadi, kita masih punya hutang di luar, maka dikurangi. Jelas tadi apa enggak? Awal ditambah keuntungan, dikurangin utang, dikurangin kerugian. Jelas apa enggak? Modal awal ditambah keuntungan. Jelas? Bulat. Dari tadi modal awal dan keuntungan jadi satu. Dikurangin kalau ada hutang kita masih punya hutang di bank misalnya, atau di tempat lain, di tempat perusahaan lain, dikurangin, kemudian kerugian, barulah mendapatkan nominal. Jelas Pak Indra? Masa iya hutang kita saja masih dikurangin, orang punya hutang kita nggak kita masukkan daripada modal pokok? Jelas masukkan kepada modal pokok, ya. Terus saja. Tapi kan belum tahu Pak dibayar apa Iya, enggaknya. iya, ya baik, tinggal komitmen aja Pak. Ya betul. Baik, jamaah rahimakumullah. Baik. Sekarang yang mau saya bahas satu lagi. Ada janda kaya. Ada janda miskin. Sebentar Pak. Apa? Karena di sini orang-orangnya kelihatan tampangnya. Kalau di sini udah pada kagak kuat Pak. Janda kaya, janda miskin. Mana yang berhak menerima zakat? Janda kaya siapa tuh? Janda miskin. Janda kaya. Ada nggak anak yatim yang kaya? Banyak. Jadi yang menyebabkan anak yatim ini menerima zakat bukan karena keyatimannya, tapi karena kemiskinan. Kaya berhak nggak menerima zakat? Yang ngomong berhak siapa tuh? Berarti Pak Ustadz juga bisa nggak terima zakat dong Pak ya? Gimana? Pak Ustadz juga kalau terima zakat karena miskinnya bukan karena ustadznya ya Pak? Iya, karena miskinnya, bukan karena ustadznya, bukan karena ustadznya, tapi karena miskinnya. Ada ustadz masih ngontrak. Ada ustadz masih punya kontrakan 20. Beda apa enggak? Beda. Ya. Tapi kan dia masuk dalam sabilillah. Fisabilillah bukan namanya ustadz, no, di Palestina. Enggak, sebenarnya ustadz itu kan bahasa kita, Pak. Gimana? Bahasa nggak ada namanya ustadz. Kalau Bahasa kita.
Pak, mohon maaf, kalau ustadznya berhak terima zakat, insya Allah orang fakir miskin gak ada yang terima, gak ada yang dapat, semua maunya ke ustadz aja. Iya. Contoh sama kayak begini, kalau zakat boleh untuk rehab masjid, bangun pesantren, bangun masjid, bangun panti asuhan, kasihan fakir miskin, semuanya pasti zakatnya untuk masjid, pesantren. Kapan dapatnya? Ini orang miskin kapan terangkatnya? Itulah. Nggak usah. Kalaupun mau diberikan zakat dari Masjid Raudhatul Muttaqin. Zakat. Jadi ustadz. Zakatnya bukan karena status ustadz. Bukan karena status. Tapi karena fakir atau miskinnya. Betul. Sama kayak bapak-bapak. Ini kan bapak. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Berarti berhak dong. Yatim semuanya. Bu, anak yatim bu nih. Berhak apa enggak? Enggak, karena bapak bukan yatimnya, tapi karena kayanya. Bapak enggak berhak. Bapak mampu. Ya, habis dah waktunya. Capek. Ya, masalah janda lagi. Jadi orang yang menafkahi janda, Bapak dengerin, Bapak menafkahi janda adalah sama juga dengan orang yang jihad di siang hari, sholat di malam hari. Bagaimana cara menafkahinya? Nikahin dia. Ya bangga? Cocok? Cari sekarang. Udah. Iya, besok lebaran nih besok. Saya mohon betul-betul ini dijawab dengan pasti, Pak. Iya. Saya ini kan juga bingung. Mau nikah lagi? Anak saya mau tes. Oh. Ini yang kami terima dari dia fitrah, zakat, terus sedekah, infak juga, tapi infak saya keluarkan. Keempat itu saya gabungkan untuk bagikan ke mustaqim. Baik. Dia sama ini. Baik. Baik. Ada seorang mantan saya. Laki apa perempuan nih? Laki perempuan? Terus kalau beliau ini tidak punya penghasilan, semua dibagikan kepada anaknya. Iya. Dan bahkan suami istri itu anaknya. Iya. Dia dinafkahi anaknya. Iya. Dia juga punya cucu yang lain. Iya. Dia perlu tidak kami berikan. Baik. Paham Pak? Ya, baik. Zakat fitrah nanti malam dihabiskan. Fudyah dan zakat mal tunda dulu. Masih banyak orang yang butuhkan setelah sholat sunat Idul Fitri. Ada fisabilillah. Ada apa enggak? Ada enggak? Atau ibnu sabil musafir. Ada apa enggak? Atau nanti ada orang yang miskin masih ada belum dapat kekurangan. Ada apa enggak? Masya Allah, nikmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah lagi. Fatihah yang pertama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala amal baik kita, amal ibadah kita, puasa Ramadan yang telah kita jalankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua, sebagaimana niatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain laki tu biqabilin asuman natasiah. Kalau nanti aku masih ketemu dengan bulan Muharram tahun yang akan datang, saya mau puasa tanggal 9. Kita niat lagi, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah panjangkan usia kita, Allah berkahi rizki kita, niat bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul hadratir Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.